Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Saklipais akan mempresentasikan tugas besar PSBO. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajmi Rohmatullah sebagai leader. Lalu ada teman saya Maila Ningrum sebagai analis. Lalu ada Ripki sebagai desainer, Adit sebagai analis, dan Mela Mariska sebagai desain. Sistem yang kami rancang berjudul modul admin web, submodul registrasi dan data master pada sistem iWest. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memproses registrasi masyarakat dan kurir serta mengelola data master iWest secara terstruktur. Pada bagian pendahuluan kami akan menjelaskan tujuan pembuatan dokumen. Dokumen ini merupakan spesifikasi kebutuhan masyarakat perangkat lunak atau SR yang dilengkapi dengan pemodelan analis dan desain iWest. Adapun lingkup dari sistem yang kami bahas adalah aplikasi pengelolaan iWest berbasis web. Sistem ini berfokus pada proses registrasi masyarakat dan kurir serta pengelolaan data master seperti jenis kategori sampah, elektronik, konversi, dan poin atau lokasi Dropbox. Proses bisnis pada iWest ini melibatkan admin sebagai aktor utama. Secara umum, proses dimulai dari registrasi masyarakat dan kurir, di mana admin melakukan memverifikasi dan verifikasi data. Setelah itu admin juga mengelola data master seperti menentukan jenis kategori sampah, elektronik, menempatkan konversi poin, serta mengatur lokasi Dropbox. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual ini kemudian mengidentifikasi untuk otomatis melalui sistem berbasis web. UR user requirement, admin dapat melakukan art format registrasi masyarakat. Admin melakukan art format registrasi kurir dan memeriksa kelengkapan berkas. Admin mendapat melakukan jenis dan kategori sampah elektronik. Admin dapat mengelola konversi poin dan lokasi Dropbox. Untuk SR, sistem dapat menampilkan daftar pengajuan registrasi sistem yang memverifikasi data dokumen secara detail. Sistem menambahkan dan mengubah data master. Sistem dapat menghitung dan menampilkan poin iWest. Lanjut kepada Mela Mariska. Untuk dari si poin selanjutnya itu ada di diagram kelas analis. Untuk dari si diagram kelas analis ini mempunyai 9. Mela Mailani maksudnya, sorry, maaf. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan diagram use case. Berdasarkan ke tabel pemetaan antarfungsional, berikut adalah untuk aktornya yaitu admin. Dan untuk di sini ada 9 use case. Yang pertama ada memverifikasi registrasi masyarakat, yang kedua memverifikasi registrasi kurir, yang ketiga menambah jenis dan kategori sampah elektronik, yang selanjutnya mengubah jenis dan kategori sampah elektronik, yang selanjutnya menetapkan poin berdasarkan jenis dan kategori. Selanjutnya menghitung poin berdasarkan jenis dan kategori. Untuk use case yang ke-7 menampilkan poin berdasarkan jenis dan kategori. Yang ke-8 use case 8 menambah lokasi Dropbox, dan yang use case ke-9 mengubah lokasi Dropbox. Untuk selanjutnya yaitu ada skenario use case. Yang pertama ada use case 01, yaitu memverifikasi registrasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan data registrasi masyarakat lengkap dan menentukan status persetujuan. Dan berikut adalah untuk gambaran prototipenya. Untuk yang use case kedua adalah memverifikasi registrasi kurir. Tujuannya adalah untuk memastikan data dan dokumen registrasi kurir lengkap serta menentukan status persetujuan. Berikut untuk skenario untuk gambaran prototipenya. Untuk selanjutnya use case 03 menambah jenis dan kategori sampah elektronik. Tujuannya adalah admin dapat menambah data baru untuk jenis atau kategori iWest. Yang use case selanjutnya adalah use case 04, yaitu mengubah jenis dan kategori sampah elektronik. Tujuannya adalah admin dapat memperbaharui data jenis dan kategori iWest. Yang selanjutnya use case 05 adalah menetapkan poin berdasarkan jenis dan kategori. Tujuannya adalah untuk admin menetapkan nilai poin untuk setiap jenis dan kategori iWest. Untuk selanjutnya use case 06 menghitung poin berdasarkan jenis dan kategori. Tujuannya adalah untuk
menghasilkan perhitungan poin berdasarkan jenis dan kategori IWES. Untuk selanjutnya, use case 07 menampilkan poin berdasarkan jenis dan kategori. Tujuannya untuk menampilkan poin berdasarkan jenis atau kategori yang dipilih. Berikut adalah untuk prototipe-nya. Untuk selanjutnya adalah use case 09 mengubah lokasi Dropbox. Tujuannya adalah untuk memperbaharui informasi lokasi di dalam Dropbox. Berikut adalah untuk prototipe-nya. Untuk selanjutnya ada diagram sequence. Baik, di sini saya akan menjelaskan hanya 3 diagram sequence saja, yang dimana diagram sequence itu fungsinya untuk menjelaskan alur internal dari sistem berdasarkan skenario dan prototype. Yang pertama ada use case 01, yaitu memverifikasi registrasi masyarakat. Untuk untuk komponennya itu ada aktor, yaitu admin, boundary-nya halaman registrasi masyarakat, dan untuk controllernya ada registrasi controller, dan untuk entitasnya ada masyarakat. Berikut untuk alur-alurnya. Dan untuk selanjutnya ada use case 02, yaitu memverifikasi registrasi kurir. Untuk komponennya, aktornya yaitu admin, dan boundary-nya halaman registrasi masyarakat. Untuk selanjutnya ada controllernya itu namanya registrasi controller, dan entitasnya yaitu kurir. Berikut juga untuk alur tahapannya. Dan yang ketiga yaitu use case 03 menambah jenis dan kategori sampah elektronik. Untuk aktornya yaitu ada admin. Untuk boundary-nya ada halaman data master. Untuk controllernya ada data master controller. Dan yang terakhir entitasnya yaitu entitasnya sampah. Berikut juga untuk alurnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada di diagram kelas analis. Di diagram kelas analis ini ada 9 use case. Use case yang pertama itu di memverifikasi registrasi masyarakat. Untuk halaman boundary-nya itu ada di halaman registrasi masyarakat, lalu ke registrasi controller, terus ada entitasnya di masyarakat. Untuk use case 02 ada dari memverifikasi registrasi kurir. Untuk dari si boundary-nya halaman registrasi, untuk dari si registrasi controller, dan untuk dari si entitasnya ada dari si kurir. Nah, untuk use case 03 menambah jenis dan kategori sampah elektronik. Boundary-nya di halaman data master, lalu diubah ke controller, lalu ada entitasnya di sampah. Untuk dari use case 04 mengubah jenis dan kategori sampah elektronik. Boundary-nya di halaman data master, controllernya data master, entitasnya di sampah. Use case 05 menetapkan poin berdasarkan jenis dan kategori. Boundary-nya di halaman poin, controllernya di controller poin, dan untuk entitasnya itu ada di poin. Use case 06 menghitung poin berdasarkan jenis dan kategori. Boundary halaman hitung poin, controller poin, entitasnya poin. Dan use case 07 menampilkan poin berdasarkan jenis dan kategori, boundary halaman poin, controller poin, dan entitasnya ada di poin. Use case 08 menambah lokasi Dropbox. Boundary-nya di halaman Dropbox, controllernya di Dropbox, dan entitasnya Dropbox. Use case 01 ubah lokasi Dropbox. Itu ada boundary-nya halaman Dropbox, controller Dropbox, dan entitasnya di Dropbox. Deskripsi kelas analis. Untuk dari si deskripsi kelas analis ini dia ada 15 nama kelas. Mungkin bisa saya singkat saja karena itu hampir sama kayak yang tadi udah jelasin. Next, kita ke relasi antar kelas. Untuk relasi antar kelas itu dari kelas halaman registrasi masyarakat ke registrasi masyarakat controller disebut asosiasi. Yang kedua registrasi masyarakat controller ke registrasi masyarakat itu dependensi. Untuk nomor 3 halaman registrasi kurir ke registrasi controller asosiasi. Nomor 4 registrasi kurir controller ke registrasi kurir itu dependensi. Yang kelima halaman data master ke data master controller itu asosiasi. Yang keenam data master controller ke kelas jenis kategori sampah dependensi. Halaman poin ke poin controller itu asosiasi. Yang ke-8 halaman hitung poin ke controller itu asosiasi. Poin ke-9 poin controller ke poin itu dependensi. Yang ke-10 halaman Dropbox ke Dropbox controller ada asosiasi. Yang ke-11 Dropbox controller itu ke Dropbox disebut dependensi. Nah, ini diagram kelas analis lengkap. Ini untuk dari si gambarannya sendiri, boundary-nya ada 2 boundary, yaitu registrasi masyarakat dan registrasi kurir. Lalu untuk dari si controllernya ada controller registrasi, untuk entitasnya ada masyarakat dan kurir. Nah, ini untuk dari si boundary-nya kita ada 4 boundary. Nah, ini ada dari data master, halaman poin, hitung poin, dan ini halaman Dropbox. Untuk dari si boundary-nya, boundary controller
Controllernya ada dari si point controller, data master controller, dan Dropbox controller. Entitasnya sendiri ini masih ada 3 entitas, sampah, point, dan Dropbox. Nah, itu untuk dari si coding standar dan naming convention atau penamaan kelas dan interface. Kita ini di sini ada 15 poin. Untuk yang pertama, public class halaman registrasi masyarakat. Yang kedua, public class halaman registrasi kurir. Yang ketiga, public class registrasi controller. Yang keempat, registrasi kelas masyarakat. Yang kelima, public class kurir. Yang keenam, public class halaman data master. Yang ketujuh, public class data master controller. Yang kedelapan, public class sampah. Yang ke-9, public class halaman poin. Yang ke-10, public class halaman hitung poin. Yang ke-11, public class point controller. Yang ke-12, public class point. Dan 13, public class halaman Dropbox. Ke-14, public class Dropbox controller. Yang ke-15, public class Dropbox. Nah, ini untuk penamaan data atau atribut. Ini kurang lebih tadi sama. Nah, ini kita ada beberapa yang berbeda. Nah, ini ada dari penamaan konstansa, ada penamaan objek, penamaan metode, serta penamaan komponen. Next, nah ini untuk dari si lebih jelasnya, pada bagian ini dibuatkan diagram kelas desain lengkap, yaitu dari kelas analis hingga transformasi menjadi kelas desain. Nah, untuk gambarannya mungkin seperti ini. Terima kasih. Ya, selanjutnya diagram sequence di sini saya akan menjelaskan secara gambarnya saja karena detailnya sudah dijelaskan yang lain. Di sini ada memverifikasi registrasi masyarakat, lalu memverifikasi registrasi kurir, menambah jenis dan kategori sampah elektronik, jenis kategori, terus mengubah jenis kategori dan sampah elektronik, menetapkan poin berdasarkan jenis kategori, terus juga menghitung poin berdasarkan jenis kategori, menampilkan poin berdasarkan jenis kategori, lalu menambahkan lokasi Dropbox, mengubah lokasi Dropbox, lalu perancangan data dengan ORM, rancangan struktur data yang akan digunakan pada perangkat lunak. Rancangan struktur data ini akan menggunakan pendekatan objek relational mapping, yaitu pemetaan dari kelas-kelas menjadi table-table dengan beberapa aturan tertentu. Di sini ada diagram ORM-nya, prototipenya. Di sini ada masyarakat, poin, sampah, kurir, Dropbox. Lalu di perancangan algoritma query atau query operasi kelas yang ada pada diagram kelas perancangan ini masing-masing di sini ada nama kelasnya ada 10. Singkatnya saja ada registrasi controller, operasinya verifikasi registrasi masyarakat, registrasi kontrol di sini. Terus yang kedua ada registrasi controller, yang kedua verifikasi registrasi kurir, terus data master controller, tambah data sampah jenis, terus data master controller di sini ada update data sampah, lalu point controller di sini ada hitung total poin, terus ada juga poin per jenis, terus Dropbox controllernya tambah lokasi Dropbox, ada juga update lokasi Dropbox, terus get daftar registrasi, terus daftar registrasi. Perancangan antar perangkat lunak di sini prototipe perangkat lunaknya, lalu yang ini adalah memverifikasi registrasi masyarakat, lalu di bawahnya memverifikasi registrasi kulir, terus menambah jenis dan kategori sampah elektronik, mengubah jenis dan kategori sampah elektronik, terus bawahnya ada menetapkan poin berdasarkan jenis dan kategori, menghitung poin berdasarkan jenis dan kategori, menampilkan poin berdasarkan jenis dan kategori, menambahkan lokasi Dropbox, mengubah lokasi Dropbox, lalu deskripsi prototipe perangkat lunaknya ada 10, nama objeknya ada tabel registrasi, tabel setuju, tabel tolak, ada form tambah sampah, tombol edit, tombol update, form Dropbox, tombol hitung poin, drop down jenis, tombol tampilkan poin. Dilanjut. Oke, selanjutnya 4.0
Poin 7, perencanaan arsitektur MVC pada bagian ini diisi dengan penjelasan arsitektur MVC dan dari masing-masing kelas yang ada di diagram perencanaan. Yang pertama ada registrasi masyarakat controller, registrasi kurir controller, data master controller, point controller, Dropbox controller. Selanjutnya ada nama kelas form registrasi masyarakat view, form registrasi kurir view, form data master view, form point view, form Dropbox view. Nah, di kelas model ada masyarakat, kurir, sampah, point, dan Dropbox. Sebagai penutup, bagian ini berisi penutup dan arahan untuk para pemrogram. Daftar file bisa dilihat ada registrasi masyarakat, ada masyarakat controller, kurir view, kurir controller, dan lain sebagainya. Data master controller, dan lain-lain. Sekian kelompok kami. Mungkin cukup. Sekian dari kelompok kami. Apa yang sudah tadi dipresentasikan, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, atau dari rekan-rekan kami juga ada yang ucapan yang salah, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.